Baik, terima kasih Mbak Yuliana ya yang sudah memfasilitasi teman-teman ya dalam menghadapi UAS hari Senin ya untuk akuntansi perbankan begitu ya. Baik, mungkin sudah ada yang mengenal saya dan yang belum ya. Jadi yang belum, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Umi Hanifah ya, bisa dipanggil Bu Umi ya atau Bu Hani seperti itu. Baik, langsung saja. Jadi kemarin itu Mbak Yuliana menyatakan bahwa akan ada asistensi ya untuk pembahasan soal dan lain sebagainya. Nah, tetapi saya lebih memilih untuk menyampaikan materi yang itu akan menjadi bahan ujian besok seperti itu. Jadi kalau kita membahas soal yang sebelumnya, itu kan hanya mencakup soalnya itu saja ya, belum ke materi yang lainnya. Begitu ya. Jadi lebih amannya adalah nanti saya akan membahas materi yang menjadi kisi-kisi dalam UAS nanti, seperti itu. Baik, saya akan menampilkan PPT-nya, seperti itu. Ya, sudah bisa ya? Nah, yang ini saja dulu. Untuk kisi-kisinya, kemarin kita sudah, beberapa dosen juga sudah membahas ya. Kita lebih kepada akuntansi kredit yang diberikan dan juga laporan keuangan gitu ya. Jadi kalau sebelum UTS itu kan materinya adalah mulai dari deposito ya sepertinya ya. Jadi kita lebih menekankan pada perhitungan akuntansi kredit dan juga laporan keuangan begitu ya. Nah, mungkin sudah dijelaskan juga ya dalam pertemuan sebelumnya yang sudah diampu oleh dosen masing-masing ya terkait kredit ya, yaitu apa? Adanya perjanjian ya antara peminjam dan pemberi pinjaman seperti itu ya. Jadi kredit itu adalah adanya perjanjian ya yang telah disepakati antara pemberi kredit dan yang menerima kredit seperti itu. Nah, kemudian jenis-jenis kredit ya ada 3 ya. Secara umum itu dibagi menjadi 3 seperti itu. Nah, yang pertama adalah menurut bentuknya ya, itu nanti ada 2. Kemudian jenis kredit dalam menurut jangka waktunya ya, ada jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah jenis kredit menurut kegunaannya, begitu ya, ada 3 ya. Nah, kemudian yang pertama jenis kredit menurut bentuknya ya, ada kredit rekening koran dan installment loan. Ya, di mana kredit rekening koran itu lebih kepada debitur itu diberikan hak ya untuk menarik dana ya, menarik dana sesuai dengan plafon yang sudah ditetapkan atau yang sudah disepakati. Jadi bisa langsung menarik dananya ya sesuai dengan plafon yang sudah disepakati. Kemudian kalau installment loan itu adalah kredit yang angsuran pokoknya ya, angsuran pokok dan bunganya itu dilakukan secara teratur menurut jadwal yang telah disepakati ya, dengan nilai konstan ya, jadi sama ya, dalam angsurannya itu sama. Nah, kemudian jenis kredit yang kedua itu adalah menurut jangka waktunya ya, tadi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang ya. Kalau jangka pendek berarti kredit yang diberikan maksimum itu adalah 1 tahun ya, waktunya adalah 1 tahun. Nah, ini jangka pendek ini pada umumnya diberikan untuk kredit modal kerja ya, kredit modal kerja. Kemudian kalau yang kredit jangka menengah itu antar 1 dengan 3 tahun ya. Biasanya ini untuk kredit investasi ya, kredit investasi. Sedangkan kredit jangka panjang ini adalah 3 tahun ke atas ya. Contohnya adalah KPR itu ya, pembelian rumah, kemudian mobil dan lain sebagainya. Yang 3 tahun ke atas berarti kredit di jangka panjang. Kemudian menurut tujuannya, kenapa kok melakukan pinjaman ya? Jadi ada 3 tujuan. Yang pertama adalah untuk kredit investasi,
kredit modal kerja, dan kredit konsumsi, gitu ya. Nah, kredit investasi itu adalah kredit yang diberikan dengan tujuan untuk mengadakan barang-barang modal atau dalam rangka investasi perusahaan, gitu ya, untuk membeli mesin, gitu ya, atau membeli alat untuk kegunaan di perusahaannya itu. Nah, itu berarti dia dilihat dari sisi tujuannya adalah kredit investasi. Kemudian yang kedua adalah kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan oleh bank dalam rangka memberikan kebutuhan modal kerja perusahaan, gitu ya. Modal kerja perusahaan. Nah, modal perusahaan bisa berupa apa? Bisa berupa kebutuhan operasional perusahaan, gitu ya. Kebutuhan untuk menutupi hutang atau menutup dana dalam proses produksinya, gitu ya, atau modal kerja lainnya. Kemudian yang terakhir adalah kredit konsumsi, gitu ya. Berarti kredit yang diberikan dengan tujuan apa? Untuk membeli barang-barang yang bersifat konsumtif, gitu ya, yang digunakan untuk masing-masing pribadi kita, begitu ya. Nah, contohnya KPR, kemudian kredit kendaraan bermotor, gitu ya. Jadi segala sesuatu pinjaman yang digunakan atau dimanfaatkan untuk tujuan diri sendiri ya, konsumsi diri sendiri, itu masuk dalam kriteria kredit konsumsi. Nah, kita masuk ke perhitungan bunga kredit ya. Ada 4 metode dalam perhitungan bunga kredit. Ada flat rate, ada efektif ya, atau annuity, itu ada 2 nanti, ada post memorandum dan pre memorandum. Kemudian yang ketiga itu ada sliding rate dan ada floating, gitu ya. Kalau floating itu adalah perpaduan ya antara effective rate atau annuity itu dengan biasanya kalau metode floating rate itu dilakukan ketika ekonomi ya, keadaan perekonomian kita itu tidak stabil. Jadi biasanya menggunakan itu ya. Bisa menggunakan suku bunga pasar atau suku bunga tetap, begitu ya. Jadi perpaduan antara dua itu, yaitu floating rate. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Untuk flat rate adalah metode pembayaran suku bunga kredit yang rata ya, setiap kali angsuran atau total angsuran pokok maupun angsuran bunga sama setiap kali angsur atau setiap bulannya. Jadi sama antara angsuran tiap bulannya itu nominalnya sama, tidak akan berubah, gitu ya. Itu untuk yang flat. Nah, kemudian kelebihan metode ini adalah perhitungannya mudah ya, mudah difahami, kemudian nasabah juga bisa menghitungnya sendiri ya, karena dalam perhitungannya sangat mudah sekali, gitu ya, adanya angsuran yang tetap. Nah, rumusnya apa gitu ya? A sama dengan M plus kurung M kali I kali T dibagi N. N itu adalah jangka waktu kredit dalam bulannya itu berapa, gitu ya. Nah, untuk bisa memahami, kita langsung ke contoh soalnya, gitu ya. Nah, semisal nasabah pada tanggal 1 Mei 2020 melakukan pembelian mobil dengan fasilitas KPR BNI, gitu ya. KPM BRI. Harga mobil 230 ya, harga mobil 230 juta. Biaya balik nama dan lain-lain adalah 5 juta. Nasabah diwajibkan membayar uang muka 30 juta. Berapa angsuran per bulan bila nasabah mengambil jangka waktu 1 tahun? Berarti biaya bunga 18% ini kan dibagi 12 ya untuk per bulannya. Nah, maka tadi bisa dilihat ya rumusnya ini tinggal dimasukkan saja 200 plus 200 kali 18% kali 1 dibagi 12. Nah, maka itu untuk angsuran per bulannya, gitu ya. Nah, untuk pokok dan bunganya bagaimana? Berarti kita menghitung lagi dari total ini ya, dari total angsuran per bulannya itu kan adalah total dari angsuran pokok dan angsuran bunganya. Nah, maka kita bisa menghitung salah satunya saja, angsuran pokoknya saja atau angsuran bunganya. Nanti kita bisa menghitung
angsuran, misal kita cari angsuran pokoknya ya, maka kita bisa mencari angsuran bunganya dari angsuran per bulannya dikurangi dengan angsuran pokoknya, gitu ya. Atau sebaliknya. Nah, kemudian untuk daftar angsurannya ya, per bulannya, tadi kan 1 tahun berarti ada 12 bulan. Ya. Kita bisa masukkan saja pokok pinjamannya tadi berapa, 200, kemudian cicilan pokoknya berapa gitu ya. Kemudian cicilan bunganya adalah tadi 3 juta ya. Nah, untuk yang flat ini kan sama ya, antar bulan 1 dan seterusnya itu kan sama. Untuk angsuran per bulannya juga sama. Nah, maka nanti di akhir bulan pada saat jatuh tempo, maka saldo pokoknya adalah 0. Nah, ini untuk metode yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah effective rate atau annuity, yaitu sistem pembayaran yang dilakukan pada setiap selang waktu yang teratur dan jumlah yang sama atau tetap. Ya, nominal angsuran bunga setiap periode akan menurun. Jadi angsuran bunganya nanti akan menurun, tetapi angsuran pokoknya nanti akan meningkat ya, tetapi jumlah angsuran tiap bulannya adalah sama. Nah, ini angsuran pokok dan bunga bila dijumlahkan setiap periode adalah sama besarnya. Jadi kalau yang flat tadi kan semuanya sama ya, nominal atau angsuran per bulannya, kemudian pokoknya dan bunganya itu sama ya, sampai dengan akhir periode. Tetapi kalau effective rate itu angsuran bunganya nanti akan menurun gitu ya. Angsuran bunganya akan menurun, pokoknya akan meningkat. Tetapi angsuran per bulannya tetap sama. Nah, di effective rate atau annuity itu ada dua ya, ada post nomorando dan pre nomorando ya. Post nomorando itu kredit dengan angsuran pada umumnya kredit tunai, kredit yang direalisasikan dalam bentuk uang tunai. Jadi kalau yang post nomorando, post berarti kan sudah ya telah mendapatkan, maka biaya apa angsurannya itu di akhir periode, akhir bulan. Tetapi kalau pre-nomorando berarti kan akan ya, berarti sebelum diberikan pinjaman, nasabah atau peminjam itu akan mesetorkan uang. Itu perbedaannya ya, post nomorando dan pre-nomorando. Kalau pos berarti dia pembayarannya di akhir, sudah menikmati uang yang dipinjam, pembayarannya di akhir periode. Tapi kalau pre-nomorando berarti sebelum mendapatkan uang yang dipinjam sudah harus menyetorkan beberapa uang terlebih dahulu. Ya. Nah, kredit ini biasanya untuk kredit non tunai seperti KPR ya, pemilikan mobil ya, dan lain sebagainya. Jadi biasanya kan KPR sebelum pada perjanjian awal kan dia harus menyetorkan uang muka berapa. Nah, seperti itu. Nah, maka pola pembayaran ini ya, sebenarnya nasabah membayar angsuran di awal bulan. Nah, ini untuk formulanya ya, atau rumusnya dari post nomorando dan contohnya ya. Nah, ini contohnya. Plafon kredit disetujui dan dicairkan sebesar 200 juta pada tanggal 1 Mei dengan suku bunga 18% per tahun dan dengan jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan. Jadi 18% untuk 1 tahun. Maka harus dicari berapa bunganya pada per bulannya itu berapa. Nah, ditanya berapa besar angsuran yang harus dibayar debitur setiap bulan. Nah, maka kita bisa menghitung 200 dikali 0,015 atau bunga per bulannya dibagi 1 min 1 plus 0,015 pangkat min 12 ya. Maka ketemu adalah 18 juta sekian ya. Jadi ini untuk angsuran bulannya, angsuran tiap bulannya.
Nah, maka karena ini adalah angsuran tiap bulannya, maka kita harus menghitung angsuran pokok dan bunganya. Karena angsuran per bulan itu mencakup angsuran bunga dan angsuran pokok. Nah, maka untuk menghitung angsuran pokok yang pertama adalah ini ya, ada A dibagi 1 plus I pangkat N. N itu nilai atau jumlah dari bulannya tadi. Kalau itu tadi 1 tahun berarti 12. Kalau 2 tahun berarti nanti adalah N-nya adalah 24. Gitu ya. Dan seterusnya. Nah, maka 18 juta sekian tadi ya, yang angsuran per bulannya tadi, kita bagi 1 plus 0,015 pangkat 12. Ya, maka angsuran pokok pertama atau bulan pertama itu adalah sekian. Jadi untuk angsuran per bulannya ini adalah 18 sekian, angsuran pokoknya bulan pertama adalah 15 sekian. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung angsuran ke N-nya. Jadi angsuran 2, 3, 4, dan sampai seterusnya sampai dengan 12. Gitu ya. Nah, tapi nanti kalau semisal saudara sudah tahu logikanya ya dalam Excel atau dibentuk tabel, itu nanti pasti akan lebih mudah lagi gitu ya. Tapi pasti akan ada selisih antara saudara menghitung dengan formula ini dengan menggunakan Excel pasti akan berbeda. Nah, kemudian selanjutnya adalah menghitung angsuran bunganya. Ya, bunganya. Ya, dengan BN sama dengan A min AN ya, atau angsuran pokoknya yang keberapa dia. Nah, semisal B1 sama dengan maka angsuran per bulannya dikurangi angsuran pokok pertama. Nah, tadi untuk angsuran per bulannya adalah 18 juta sekian, kemudian pokoknya adalah 15 juta sekian, maka untuk angsuran bunganya adalah 3 juta untuk angsuran yang pertama. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghitung ya, menghitung sisa pinjaman ke N semisal gitu ya. Semisal ada pertanyaan, carilah sisa pinjaman ke 8 semisal gitu. Maka saudara bisa menggunakan dengan rumus ini gitu ya. N sama dengan BN plus 1 dibagi I. Nanti pasti akan sama. Nah, kemudian kita bisa juga menggunakan daftar angsuran ya dengan yang pos memorando tadi kan. Nah, logikanya seperti ini ya. Tadi kan sudah kita mencari yang pertama ini tadi kan adalah angsuran per bulannya ya yang 18 sekian. Yang 18 sekian. Nah, ketika ini sudah diketahui ya, cicilan pokoknya sudah diketahui atau angsuran pokoknya sudah diketahui, maka kan ini maka ini dikurangi ini ya, maka ketemunya adalah 13 juta. Nah, saldo pokoknya berapa? Saldo pokok adalah 200 juta dikurangi angsuran pertama. Nah, ya. Ada 184 juta sekian. Kemudian saldo akhir ini akan ada di saldo awal di bulan berikutnya. Ya. Nah, karena yang annuity tadi angsuran pokok per bulannya sama ya, sama, maka kita bisa menghitung. Ya, berarti ini dikurangi 18 sekian nanti dikurangi cicilan pokoknya ya, ketemulah cicilan bunga dan seterusnya. Nah, kemudian saldo akhir dijadikan di awal di bulan berikutnya dan seterusnya. Nah, maka nanti di saldo pokok di bulan terakhir itu pasti akan ada 0 ya, saldonya akan 0. Dari sini ada yang mau ditanyakan atau saya lanjutkan langsung dulu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya angsuran kredit diterima setiap awal bulan atau prenomorando yang tadi KPR ya, pembelian mobil dan lain sebagainya. Angsuran kredit diterima setiap awal bulan. Nah, formulanya dengan menggunakan ini langsung ke contoh.
Nasabah pada tanggal 1 Mei 2020 melakukan pembelian mobil dengan fasilitas KPM BNI, harga mobil 230, biaya balik nama, dan lain-lain adalah 5 juta. Nasabah diwajibkan membayar utang uang muka 30 juta. Jadi harga 230 harus membayar uang muka dulu sebelum menerima pinjaman atau memanfaatkan pinjamannya, maka nasabah harus membayar uang muka senilai 30 juta. Nah, berapa angsuran per bulan bila nasabah mengambil jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan dengan bunga 18%? Nah, langsung dimasukkan saja dengan rumus yang ada tadi. Nah, karena tadi harga mobilnya adalah 230 juta, dan nasabah sudah membayar uang muka 30 juta, maka sisanya kan masih ada 200 juta. Maka itu yang menjadi patokan dalam perhitungan bunga kredit. Ya, jadi 200 dibagi 1 min kurung 1 plus 0,015 pangkat min n plus 1. 12 min 12 plus 1 berarti min 11. Maka ketemulah 18 juta sekian. Nah, ini untuk angsuran per bulannya. Maka untuk menghitung angsuran pokoknya bagaimana? Sama, caranya sama dengan yang prenomorando tadi ya. Sama. Nah, maka untuk angsuran pokok pertamanya adalah 15 juta sekian, maka bunganya adalah angsuran per bulan dikurangi dengan angsuran pokoknya. Ya, 2 juta sekian. Nah, langsung saja dimasukkan ke daftar angsuran yang menggunakan metode prenomorando gitu ya, untuk mempermudah saudara dalam perhitungan begitu ya. Nah, jadi tadi sudah diketahui angsuran per bulannya ada 18 juta sekian, kemudian cicilan pokoknya dan cicilan bunganya. Maka saldonya adalah 1.184 juta sekian. Sama kayak tadi, saldo akhir ya, pokok yang terakhir setelah dikurangi dengan angsuran per bulan pertama, maka menjadi saldo awal dari bulan berikutnya, dan seterusnya. Nah, nanti saudara ketika mengerjakan soal pada saat UAS, nanti saudara juga harus melihat tanggalnya ini ya, tanggalnya ini dia mengajukannya tanggal berapa, disepakati tanggal berapa, itu kan akan mempengaruhi pada saat bulan pertamanya ini ya. Bulan pertamanya ini. Nanti kalau pinjam Mei tapi disepakatinya adalah bulan Juni, berarti awalnya kan bukan Mei ya, pada saat persetujuan atau disepakatinya itu. Nah, itu biasanya ada salahnya di bulan pertamanya itu biasanya kalau tidak teliti membaca soalnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sliding rate atau angsuran pokok diperhitungkan tetap atau sama pada setiap angsuran. Angsuran pokok diperhitungkan tetap atau sama pada setiap angsuran. Sedangkan bunga diperhitungkan menurun sejalan dengan berkurangnya sisa kredit. Jadi, kalau sliding rate ini adalah yang sama adalah angsuran pokoknya. Kalau yang annuity tadi adalah yang sama adalah angsuran per bulannya. Ya, angsuran per bulannya yang sama, sedangkan sliding rate adalah angsuran pokoknya yang sama. Sedangkan angsuran bunganya adalah menurun karena sisa kreditnya kan akan berkurang ya dari setiap bulannya itu tadi. Nah, ini rumusnya ya. Nanti bisa saudara lihat sendiri ya, nanti PPT-nya akan saya berikan. Kemudian contoh ya. Nasabah pada tanggal 1 Mei melakukan pembelian sama, contohnya masih sama. Nah, kemudian angsuran per bulannya berapa? Jadi 200 bagi 12. Ada 16 juta sekian. Angsuran
pokoknya sama setiap bulannya. Ya, angsuran pokoknya sama setiap bulannya. Maka untuk menghitung angsuran bunganya adalah untuk B1-nya atau angsuran bunga pertamanya adalah M kali I gitu ya. 200 juta dikali 0,015 bunga per bulannya. Ya, maka angsuran bunga pertama atau angsuran bunga bulan pertama adalah 3 juta. Ya. Nah, ini angsuran pokoknya adalah sama. Bunganya akan menurun ya, akan menurun dan angsuran per bulannya akan mengikuti ya. Angsuran per bulan kan jumlah antara angsuran pokok dan angsuran bunga itu tadi ya. Ya, untuk mekanismenya sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut saja ya berarti ya. Nah, kemudian terkait akuntansi pengkreditannya atau eh, dalam pencatatannya bagaimana terkait pembelian kredit itu tadi gitu ya. Nah, kemudian realisasi kredit bank akan memungut beban terhadap debitur atau pendapatan bank. Jadi, realisasi dari kredit yang telah diberikan bank oleh nasabah tadi itu adalah eh, bank itu akan memungut beban ya, akan memungut beban di mana beban itu tadi itu adalah menjadi pendapatan dari bank ya. Beban nasabah akan menjadi pendapatan dari bank ya. Apa saja pendapatan bank itu ya, ada biaya provisi, administrasi ya, jaminan, asuransi dan lain sebagainya. Ya. Biasanya kalau pembelian KPR rumah itu ya biasanya ada biaya asuransi. Asuransi itu biasanya di jangka panjang, kredit dengan waktu jangka panjang karena rumah itu kan minimal berapa? 8 tahun, 10 tahun ya. Ada 15 tahun, ada 20 tahun dan lain sebagainya. Nah, biaya asuransi itu untuk menjamin ketika ada kecelakaan dan lain sebagainya yang meminjam itu semisal meninggal ya, maka bank itu tidak akan ibaratnya tidak akan rugi karena ada yang menjamin ya, yang akan menjamin untuk pelunasan dari nasabah itu sendiri. Maka biasanya ada biaya asuransi yang harus dikenakan bank kepada si peminjam atau nasabah itu. Nah, pengucuran kredit dicatat sebesar nilai realisasi kredit. Ya. Pengucuran kredit dicatat sebesar nilai realisasi kredit. Jadi semisal tadi ada yang mau meminjam KPR gitu ya, ada yang mau pinjam 300 juta ya, pengajuan dari nasabah ke banknya adalah 300 juta. Tapi biasanya bank itu nanti kan akan melakukan analisis ya, melakukan analisis sebelum permohonan tadi di ACC. Ya, biasanya dengan melibatkan adanya slip gaji ya. Nah, itu gaji per bulannya berapa kira-kira untuk meminjam 200 juta nanti nasabah ini bisa nggak melunasinya gitu. Kalau sekiranya 100 juta itu tadi ya bisa 100 juta 150 ya sesuai analisa yang telah dilakukan oleh pihak bank tadi. Maka pengucuran kredit dicatat sebesar nilai realisasi kreditnya. Jadi belum tentu yang dimohonkan nasabah itu direalisasikan oleh bank. Nah, ini contohnya. Tanggal 15 Maret, Nugroho mengajukan permohonan kredit kepada Bank Arta Yogyakarta sebesar 150 juta. Aplikasi kredit disetujui pada tanggal 1 April. Jadi permohonannya itu adalah 15 Maret, disetujuinya adalah 1 April 2000. Maaf, itu 2020 ya. Dengan jangka waktu 1 tahun dengan tingkat suku bunga 24%. Debitur dibebankan biaya provisi dan komisi 0,5%, biaya materai dan lain sebagainya. Nah, bank memperhitungkan bunga dengan sliding rate. Berarti angsuran pokoknya sama, ya kan?
Angsuran pokoknya sama. Pada tanggal tersebut Nugroho langsung mencairkan kredit sebesar 150 juta dengan perincian ditransfer ke cabang Solo 80 juta, dikreditkan ke rekening giro 30 juta dan sisanya diambil secara tunai. Jadi dari 150 juta itu ya 80 juta di cabang Solo, 30 di gironya sendiri dan sisanya adalah tunai setelah dikurangi beban biaya ini tadi ya, ada biaya administrasi dan lain sebagainya. Nah, maka untuk menghitungnya kita menggunakan rumus yang sliding rate tadi ya, yang angsuran pokoknya M sama dengan M dibagi N ya. 150 dibagi 12 ya, angsuran pokoknya ada 12.500. 12.500. Nah, kemudian angsuran bunganya ya. Untuk angsuran bunga yang pertama ada 3 juta ya, 150 juta dikali 0,02. Jadi jangan sampai lupa ya, bunganya tadi kan per tahun ya, maka harus dibagi 12. Nah, ini data angsuran ya. Nah, angsuran pokoknya kan sama ya, angsuran pokoknya sama, maka angsuran bunganya adalah akan menurun. Karena apa? Karena saldo pokoknya itu kan menurun ya, itu akan pengaruhi angsuran bunganya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian jurnalnya bagaimana? Jurnalnya pada saat disetujui ya, pada saat disetujui. Ini kan permohonannya adalah 15 Maret, tetapi disetujuinya adalah pada tanggal 1 April. Ya, 1 April. Ya, maka jurnalnya adalah kredit yang diberikan senilai 150 juta ya. Kemudian kreditnya adalah RAK cabang Solo. Tadi kan dipindahkan ke rekening ya, antar kantor cabang ya. Tadi ada 80 juta. Kemudian dimasukkan ke Giro Nugroho yang 30 juta. Nah, kemudian kasnya tinggal berapa? Kasnya adalah setelah dikurangi ini tadi. Ada biaya provisi ya, ada persediaan, biaya materai, biaya notaris dan lain sebagainya. Maka kasnya hanya 268.000. Gitu ya. Ini untuk jurnal pada saat disetujuinya. Nah, kemudian jurnal angsuran kredit bulan pertamanya bagaimana? Jurnal angsuran pembayaran bunga kredit yang pertama adalah giro pada debit ya, kredit yang diberikan dan pendapatan bunga kredit di sisi kredit gitu ya. Jadi tadi kan ada berapa? Nah, ini kan angsuran per bulannya ini. Nah, ini kan angsuran per bulannya adalah 15.500, bunganya tadi 3 juta dan angsuran pokoknya adalah 12.500. Berarti nanti di bulan kedua sama, tapi yang berbeda adalah total dari angsuran per bulannya. Tadi kan yang sama adalah angsuran pokoknya kan. Nah, seperti itu. Dan seterusnya sampai dengan bulan ke-12. Nah, ini untuk yang apa kredit yang diberikan ya terkait perhitungan dan penjurnalannya. Dari sini mau ada yang ditanyakan atau tidak? Jadi saya ulangi untuk soal nanti silakan saudara cermati yaitu antara tanggal permohonan ya, antara tanggal permohonan dan tanggal yang disetujui. Satu, kemudian bunganya ya. Bunganya itu per tahunnya ya, maka kalau untuk mencari apa angsuran per bulannya, bunga per bulannya, maka itu harus dibagi 12. Kemudian N-nya ketika itu ada 2 tahun ya, jangka waktu 2 tahun, maka itu nanti N-nya kan ada 12. Nah, terkadang yang disalah kebanyakan salah itu nanti di
pangkat 12 dan lain sebagainya itu. Padahal soalnya kan tidak melulu 1 tahun gitu ya, ada yang 2 tahun, 3 tahun dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu untuk yang akuntansi kredit ya. Nah, kemudian untuk yang laporan keuangan, nah jadi nanti ada juga untuk yang laporan keuangannya. Saya hanya menjelaskan secara garis besar saja karena ini ada 47 slide ya, nanti waktunya tidak cukup. Jadi untuk laporan keuangan bank, itu nanti saudara pahami saja apa yang ada dalam neraca, itu akunnya apa saja, kemudian di laba rugi dan lain sebagainya. Itu yang lebih penting gitu ya. Nah, karena nanti untuk soalnya ya tidak mendetail seperti ini karena waktunya juga kan tidak banyak juga ya. Nah, jadi untuk membuat laporan keuangan bank itu kita mengacu ya sama dengan akuntansi, laporan keuangan bank juga berlandaskan atau dari transaksi yang ada ya. Jadi semisal ini ya, disemisalkan di Bank ABC ya. Jadi ada beberapa transaksi ya di bulan Agustus ini ada 1 sampai dengan 31 hari ya. Semisal ini ada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 4 dan lain sebagainya sampai dengan tanggal 31 ini ya. Nah, maka transaksi tadi ya itu harus kita lakukan pembukuan ke buku besar gitu ya. Nah, kemudian laporan keuangan bank itu juga mengacu pada laporan keuangan bank sebelumnya gitu ya. Karena kan neraca saldo akhir menjadi saldo akhir neraca tahun sebelumnya menjadi saldo tahun saat ini gitu ya. Nah, maka sudah diketahui ya neraca saldo di tahun sebelumnya seperti ini ya. Harusnya ini di bawahnya ya, urut 1 sampai dengan 34. Ini untuk memperjelas saudara ya, karena untuk kalau saya jadikan 1 nanti tidak terlihat tulisannya. Setelah saudara menyusun atau ada neraca saldo di tahun sebelumnya, ya itu sebagai acuan di tahun saat ini. Nah, maka yang perlu diperhatikan bahwa long possession adalah selisih antara rekening administrasi tagihan di atas rekening administratif kewajiban. Nah, jadi untuk membuat laporan keuangan bank tertentu itu mengacu pada format yang telah dikemukakan atau dengan memperhatikan kebutuhan. Jadi artinya beberapa rekening itu yang sekiranya tidak perlu itu bisa dihapus. Tergantung informasi apa nanti yang ada di dalam soal gitu ya. Soalnya apa dulu ya. Kalau berbeda dengan ini nanti pelaksanaannya juga akan berbeda atau kita menyusunnya juga akan berbeda. Kemudian yang ketiga dalam menyusun laporan keuangan adalah langkahnya adalah melakukan penjurnalan di transaksi tadi. Tadi kan ada di bulan Agustus dari tanggal 1 dengan tanggal 31, maka harus dibuat jurnal umumnya dari masing-masing transaksi itu. Ini saya menjelaskan secara global dulu saja ya. Nah, maka transaksinya tadi kita harus melakukan penjurnalan. Nah, tanggal 1 itu transaksinya apa, maka dilakukan penjurnalan. Ya, maka di UTS sebelum materi UTS kan kemarin kan sudah ada terkait tabungan, giro, dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah melakukan penjurnalan ya pada semua transaksi yang ada, ya maka kita selanjutnya adalah mencatat ke buku besar ya, sesuai dengan akun masing-masing ya. Ada rekening kas ya, penempatan pada BI, ada giro pada bank lain ya. Ada giro pada bank lain kalau itu penempatan di bank selain bank yang sudah digunakan oleh nasabah itu gitu ya. Kemudian ada rekening penempatan bank pada lain dan lain sebagainya, ada banyak sekali. Nah, kemudian maka dari situ, dari buku besar tadi, maka saudara bisa masukkan ke
neraca saldo. Bisa saudara susun ke dalam neraca saldo, ya. Nah, kemudian setelah itu baru saudara bisa melakukan atau menyusun laporan keuangan, ya. Tadi kan ada neraca saldo, ada biasanya ada penyesuaian yang harus disesuaikan, maka sudah jadilah saudara bisa menyusun laporan keuangan, posisi keuangan, laporan laba rugi, ya, laporan komitmen dan kontingensi. Ini lebih kepada kalau laporan komitmen dan kontingensi itu terkait perjanjian dalam kreditnya itu ada yang sudah terrealisasi, ada yang belum, itu biasanya dilaporkan di laporan komitmen dan kontingensi. Nah, itu. Saya kira itu untuk laporan. Nah, ini hanya informasi tambahan saja. Jadi yang jelas untuk laporan keuangan itu adalah laporan laba rugi dan laporan kondisi keuangan dari suatu perusahaan atau bank itu tadi. Kemudian ada laporan komitmen dan kontingensi tadi. Jadi nanti saudara bisa melihat ya perbedaan dari masing-masing laporan itu tadi ya. Jadi kalau likuiditas terkait jasa atau jasa yang akan datang itu yang terrealisasi atau yang belum terrealisasi itu yang bisa diuang liquid atau tidak di laporan likuiditas biasanya. Kalau komitmen itu tadi perjanjian yang sudah dilakukan atau yang sudah terrealisasi atau yang belum, dananya itu ke nasabah atau belum, nah itu biasanya dilaporkan di laporan komitmen ya, komitmen dan kontingensi. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Baik, memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Untuk saya bisa tanya sebentar ya Mbak ya, untuk materi masing-masing dosen pengampu sudah sesuai ya dengan apa yang saya sampaikan? Ada yang berbeda? Ada yang berbeda atau sama semua? Sama, Bu. Mungkin sama ya, berarti tidak ada masalah dengan kisi-kisi untuk soal UAS-nya nanti. Jadi soal UAS nanti kita hari Senin ya Mbak Yuliana, sepertinya akuntansi perbankan ya? Iya, Bu. Ya, iya. Jadi yang sudah saya jelaskan ini 100% keluar. Gitu ya. Nah, bisa saudara kita kira sendiri ya. Jadi seperti itu. 100% akan ada di soal UAS nanti. Tidak ada yang mau bertanya, berarti sudah paham semua ini Mbak Yuliana. Jadi saya harap nanti nilainya 100 semua ya untuk kelas A sampai dengan apa? C ya? Terakhir kelas C ya. Ibu, boleh Karena nggak nanti nanti PT-nya, Bu? ya, Boleh nggak nanti minta PPT-nya yang Ibu share tadi, Bu, buat belajar? oh boleh, boleh. Nanti saya berikan ke Mbak Yuliana ya. Nanti Mbak Yuliana bisa share ke teman-temannya gitu ya. Baik, Bu. Ya. Silakan para teman-teman yang mau bertanya, saya persilahkan. Silahkan Mbak Bu, saya ingin Amelia, bertanya. Mbak Karisa. Ya. Baik. Pengen bertanya tentang cara nyari provisi dan komisi, karena kan biasanya di dalam soal itu dalam bentuk persen, terus gimana bisa dapat hasil waktu di laporannya? Yang kredit itu. Iya, Bu. Yang kredit itu Mbak. Ya, jadi Iya. biasanya profesi semisal komisi atau lebih gampangnya itu adalah biasanya itu soal sudah
menunjukkan clue-nya ya. Jadi komisinya ada 2% dari apa? Dari kredit yang diberikan. Biasanya begitu. Jadi Mbak siapa tadi? Itu Mbak Clarissa bisa menghitung dari kredit atau plafon yang sudah diberikan dikali persen dari biaya itu tadi, beban itu tadi. Itu untuk masa jatuh tempo sampai dengan masa jatuh tempo. Nah, ketika soal itu kan untuk 1 tahun, jangka kreditnya adalah 1 tahun. Nah, ketika nanti ditanya atau suruh menghitung per bulannya dari biaya komisi semisal tadi, per bulannya berapa? Berarti dari yang sudah dihitung dari kredit, total kredit dari semisal dari 2% tadi, maka dibagi lagi menjadi per bulannya tadi, per 12 berarti. Nah, gitu caranya. Jadi kita melihat persen dari biaya itu tadi ke plafon yang sudah ditetapkan atau kredit yang diterima atau kredit yang kredit yang dipinjam tadi. Nah, untuk menghitung per bulannya ya biasanya kan itu ya tergantung soalnya ya. Kita tidak bisa kalau suruh kalau itu 1 tahun. Ya kalau itu untuk 1 bulan. Gitu Mbak Clarissa. Ya, Bu, berarti walaupun dia jangka waktunya sampai 3 tahun tetap dibagi 12 atau 36? Kalau 3 tahun berarti kan itu masih di 1 tahun. Kalau yang contoh yang saya berikan itu untuk 1 tahun. Kalau 3 tahun berarti gimana? Ya sudah dijumlah dari total 3 tahun tadi berarti ada 36. Kan gitu. Ya kan? Karena itu kan dari tingkat atau persen dari yang diambil dari kredit itu kan masih dalam satu jangka waktu pinjaman kreditnya. Misal pinjaman kredit 3 bulan dari 2% tadi semisal 10 juta gitu ya. 10 juta itu kan untuk 3 tahun berarti. Nah, maka per bulannya berapa? Ya, jadi yang 3 juta tadi dibagi 3 tahun. Nah, gitu. Tapi kalau tidak mengharuskan atau tidak membutuhkan untuk berapa per bulannya dari biaya komisi tadi itu tidak usah dihitung saya kira gitu. Kan itu hanya untuk menghitung biaya globalnya saja saya kira kalau dalam perhitungan soal yang ada biasanya kan begitu. Kecuali kalau soalnya itu sudah terperinci gitu ya. Kemudian membutuhkan penjurnalan dari masing-masing biaya pembebanannya itu, seperti itu. Baik, Bu, terima kasih. Iya. Nah, kalau tingkat bunganya itu kan baru dibagi 12 karena tingkat bunganya kan tiap tahun gitu ya. Bagi 12 entah itu 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Maka ya tetap dibagi 12 karena itu kan bunga per tahunnya gitu. Karena memang kalau perhitungan itu kalau kita tidak melihat materinya juga susah untuk bertanya juga ya materinya. Harusnya tadi saya kasihkan materinya dulu ya harusnya ya. Baik. Ya, yang jelas yang jelas untuk perbedaannya itu kan tadi sudah saya berikan ya untuk yang ciri di sliding rate, kemudian annuity ya. Itu kalau yang sliding rate adalah angsuran pokoknya itu yang sama.
Tapi kalau yang annuity adalah angsuran per bulannya yang sama. Ya, angsuran per bulannya yang sama. Ya. Kalau yang sliding rate adalah angsuran pokoknya yang sama. Nah, itu yang bisa jadi panduan nanti semisal saudara mengerjakan, saya sudah betul dilihat dari situ. Oh, kalau di tabel angsuran tadi sudah sesuai ya, yang sama, kemudian angsuran bunganya menurun, berarti kan sudah sesuai untuk jawaban yang saudara kerjakan itu tadi. Nah, kemudian untuk yang flat itu antara angsuran per bulannya sama, ya, kemudian angsuran pokok dan bunganya adalah sama. Itu untuk yang flat. Maka dikatakan perhitungan bunga kredit ya itu yang paling sederhana, paling mudah kita kerjakan adalah yang flat tadi gitu. Ya mungkin saudara nanti bisa lebih mempelajari lagi yang perhitungan kredit itu ya untuk UAS-nya besok. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, asistensi pada hari ini akan saya tutup. Terima kasih kepada lancar. Sekian asistensi pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk teman-teman untuk mengisi absensi asistensi yang sudah tersedia dan mengikuti asistensi selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih serta mohon maaf apabila ada kekurangan dalam asistensi hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dalam mengerjakan UAS untuk minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.